Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya ya teman-teman. Ya, tidak salah kalau ketika masyarakat kangen pada Pak Jokowi, Gibran dianggap sebagai sosok yang bisa mengobati rasa kangen tersebut. Karena menurut masyarakat yang akan kita saksikan videonya, Mas Gibran ini plek-katiplek ya teman-teman, plek-ketiplek gitu ya, itu mirip sama Pak Jokowi. Jadi plek-ketiplek gitu teman-teman, untuk menggambarkan betapa miripnya gayanya, gaya ngomongnya, ya teman-teman, pola pikirnya gitu ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dia orangnya bersahaja, diam, ya jujur, ya seperti bapaknya lah, gitu. Nggak banyak nego-nego Pak, tapi ya memperhatikan rakyatnya Pak. Maksudnya warga ya di sini ya, dari jam setengah 2 tadi itu jadi cukup lama sudah, sekitar 1,5 jam itu udah antusias untuk menunggu kedatangannya Mas Gibran seperti itu. Jadi ya saya pikir mereka cinta sama Mas Gibran gitu. Bapaknya ya ramah, semoga menang sih ya. Semangat Mas, kamu masih bisa berdiskusi panjang sama beliau. Dan ada satu momen ya, kita lagi bicarakan masalah lumayan teknis gitu, gue butuh waktu buat mencerna gitu bro. Tapi Mas Gibran ini bisa langsung cepet catch up dengan diskusi tersebut. Sementara itu gue yang tadi lo bilang S3 dan macam-macam gitu, gue butuh dokter waktu nggak bisa buka praktek buat loading ya. gitu. Ini lagi ngomongin apaan nih, gue buka-buka sedikit handphone kan, Google dulu nih ini barang apa gitu. Tapi Gibran ini beda gitu, dia bisa cepet catch up gitu. Ya lo lihat sendiri lah ketika lagi di debat yang kedua kan, semua orang kaget lah dengan apa yang bisa yang Mas Gibran lakukan ya di debat kemarin. Lu udah nampingin Mas Gibran waktu itu? Itu udah itu kan Desember akhir ya. Gua kan ketangkep Desember awal tuh, Desember tanggal berapa tuh gue lupa tuh yang foto itu pokoknya. Tapi gue udah bersama beliau lah. Jadi Mas Gibran ini seneng banget diskusi bro gitu. Kalau diskusi bisa berjam-jam sama Mas Gibran ya. Dan image-nya jauh sekali berbeda dengan apa yang selama ini dipersepsikan atas nama Gibran ini. Ya lo lihat ada kata-kata Samsul sama dia dijadiin sebagai sebuah branding malahan sekarang kan. Main bola namanya Samsul sekalian gitu dia. Ya. Blimbing sayur sama dia dibikin juga tuh jadi joke sekalian gitu. Ini pinter gitu Mas Gibran ini. Terus kalau kita bicara serius tentang ya apa yang mau dia kerjakan, dia betul-betul tahu apa yang mau dikerjakan sampai ke angka-angkanya, sampai ke detail-detailnya gitu dia tahu. Jadi dia riset, dia belajar. Bahkan mungkin gua kalah ya. Waktu lagi mau debat yang kedua itu, mungkin atau pasti? pasti kalah. waktu jadi debat anak kedua buah-buah harus gitu nih. Saat lagi diskusi sama beliau, dia datang bawa tas gitu ke meja, dia buka tuh catatan, dia tulis sendiri. Jadi apa yang mau dia sampaikan itu dia tulis sendiri, bener-bener pakai pulpen tulisannya. Dia belajar, ada beberapa jurnal gitu, dia pelajarin semuanya sampai ke angka-angkanya gitu. Dan gue juga heran, untuk sebuah debat seperti itu dia belajar kayak mau disertasi. Gue bilang, gue inget kayak gitu waktu lagi disertasi tuh. Tapi dia melakukan itu sendiri, seorang cawapres gitu loh. Jadi dia benar-benar melakukan semuanya sendiri gitu bro, nggak yang dibantu oleh bikin forum besar dia dengerin, enggak. Dia belajar sendiri. Kalau ada yang mau tanyain, dia kontak orangnya, dia datengin, dia belajar, udah kayak mahasiswa mau belajar sesuatu. Nah, mungkin kalau buat mahasiswa biasa itu hal-hal yang biasa, tapi kalau buat cawapres gitu, yang dia punya fasilitas apa saja buat ini ya, mempersiapkan semuanya, dia nggak pakai tuh kemewahan itu. Mas Gibran ini ya gue menyaksikan sendirilah gimana dia belajar. Berarti suasana ini nggak ada di tempat yang lama? Jauh. Yang jelas ini terjadi di Mas Gibran gitu. Mungkin yang mau gue bilang ya, gue melihat sesuatu yang original ya dari seorang Gibran gitu. Kalau dulu mungkin Pak Jokowi itu kan dengan belusukannya ke bawah ya, Gibran ini pembelajar murni
gitu ya. Dia belajar sendiri dan dia senang belajar gitu. Dia senang ya tadi lo kalau ketemu sama Mas Gibran terus lo punya ide, dia bakal pikirin bener-bener tuh. Iya, iya. Ada yang bagus gitu, dia bakal pikirin terus dia kontak sama teman-temannya gitu ya, minta di cross check dan macem-macem. Udah tuh nyangkut ke ke kepalanya Mas Gibran gitu. Iya, Gibran ini memang dia punya kemampuan ya mirip Pak Jokowi lah ya. Yang rumit disederhanakan. Saya yakin semangatnya itu kenapa mudah ditangkap pembahasannya. Yang rumit disederhanakan ya kan, yang sederhana ya disederhanakan lagi gitu. Jadi memang ada orang-orang yang ingin terlihat pintar, bicara berbelit-belit. Tapi orang pintar sesungguhnya itu berbicara yang rumit justru disederhanakan. Nah, memang tipenya Mas Wapres Gibran ini dia tipe yang seperti Pak Jokowi, disederhanakan, dibikin detail, dirinci gitu ya teman-teman, biar semua itu jelas, clear. Jadi memang apa ya, punya kemampuan manajerial ya. Jadi kalau berbicara pun tahu gitu ya teman-teman, menatanya agar menjadi mudah dicerna. Ini sebuah kemampuan yang unik ya, yang tidak semua orang bisa, menyederhanakan segala sesuatu ya teman-teman. Bukan meremehkan, itu beda ya, tetapi menyederhanakan agar semua orang bisa memahami ya teman-teman. Seperti itu ya. Kita lanjut ya. Tentang apa aja tanya sama Mas Gibran, dia bisa jawab gitu ya. Itu gue kaget ya dengan perkembangan Mas Gibran yang ya kalau gue ngeliat sih ya kita butuh pemimpin muda ya Gibran. Nah, ya. Mas, hal yang nggak bisa dilepaskan adalah lu sebagai orang baru yang datang tentunya nggak akan langsung diterima di kubu ini yang udah lama orang jalan. Apalagi Ya, lu orang sentral di sana. iya kan, rival utama kan, ya kan dari. Emang ada rival nggak utama? Ya, ada kan Dua-duanya rival utama dong. Enggak, rival yang serang-serangan. Oh ya ya. Kan? Ada ya? Target operasi kan. Ya. Nah, itu ada gimana menghadapi resistensi? Ya kalau gue kan teman diskusi doang bro sama Mas Gibran ini gitu ya. Gue temen diskusi, temen ngobrol kayak begini aja, bedanya nggak pakai mic aja. Emang kan Mas Gibran nggak suka pakai mic kan? Iya. Nggak pakai mic aja bedanya, tapi ya lebih banyak diskusi aja sih. Jadi Nah, itu ya teman-teman, ternyata Mas Gibran ini punya juga semangat belajar ya. Cuman mungkin dia jarang umbar-umbar lah ya teman-teman, umbar-umbar baca buku, ataupun dia mungkin metode belajarnya beda ya, pembelajar yang cepat atau gaya belajarnya beda gitu teman-teman dengan kebanyakan orang, dan itu kan keunikan orang masing-masing ya, bagaimana mereka belajar gitu ya teman-teman. Jadi ada yang dari audio, visual ya, visual, membaca atau mendengar. Jadi setiap orang punya kemampuan berbeda-beda dalam mempelajari atau cara belajarnya, dan itu keunikan setiap orang ya teman-teman. Ya itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.